Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Kanugraha dengan NPM 2782097 dari kelas RI 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, modul 10, yaitu konfigurasi router dasar. Sini kita langsung saja ke langkah-langkah konfigurasi router dasar. Nah, jadi berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diselesaikan saat mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Nah, yang pertama di sini konfigurasi nama perangkat ya. Jadi kita hmm, eh, sebelum itu kan router config ini kan dia perintahnya config terminal, jadi dia statusnya promnya berubah jadi config. Nah, untuk konfigurasi nama perangkat itu kita bisa perintah menggunakan hostname, lalu nama hostname-nya apa gitu. Nanti dia berubah eh, nama perangkatnya di sini. Misal router ini diubah jadi switch. Nah, jadi switch ini kita taruh hostname switch. Nah, seperti itu. Lalu mode akses istimewa yang aman. Nah, di sini mode yang aman itu kita enable script password. Dan untuk pengguna yang aman itu kita menambahkan password ya, menggunakan password perintah line console 0, passwordnya apa, lalu kita aktifkan dengan login. Setelah itu kita akses telnet atau SSH jarak jauh yang aman. Kita akses menggunakan perintah line FTY 04. Nah, ini untuk mengakses telnet atau jarak jauh ya. Lalu passwordnya kita masukin yang sebelumnya, lalu login, aktifkan login, transport input SSH telnet nih, kayak gini nih. Lalu kita amankan semua kata sandi dalam file konfigurasi. Nah, di sini kita perlu service, uh, kita enkripsi passwordnya biar aman semua kata sandi. Lalu kita buat banner pesan MOTD. Ini untuk pemberitahuan yang ada gitu. Lalu kita simpan konfigurasi and copy running config startup config ya. Selanjutnya contoh konfigurasi router dasar. Contoh, kita enable lalu config terminal. Nah, dari router kita ingin mengubah nama perangkat menjadi router 1. Nah, maka kita menggunakan perintah hostname router 1 seperti itu. Lalu enable script class line console dan hingga enkripsi password. Dan untuk banner MOTD, nah di sini kita bebas menggunakan pesan apa saja. Dan ini untuk menyimpan hasil file, menyimpan konfigurasinya ke file kita gitu. Selanjutnya kita ke 10.2 mengkonfigurasi interface. Nah, kita konfigurasi interface pada router. Nah, jadi kita misal interface-nya gigabyte Ethernet 000. Nah, maka kita perlu bisa menggunakan yang ini. Nah, yang ini. Nah, untuk tugasnya seperti ini. Interface, description text-nya, dan menambahkan IP address-nya beserta subnet mask-nya, lalu IPv6, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Selanjutnya contoh konfigurasi contoh konfigurasi interface router. Nah, di sini kita enable nih, berubah jadi tanam pagar, lalu config terminal. Nah, kita konfigurasi yang
interface gigabit ethernet 000. Nah, kita beri descriptionnya, kita tambahin IP addressnya, di misal gigabit yang 00 nih, IP nya yang ini, jadi kita perlu menambahkan IP address yang ini 10.1. Terus jangan lupa tambahin subnetnya juga ya. Di sini kasih jarak spasi aja. Lalu kita di sini IPv6, yang ini IPv6, lalu aktifkan dengan no SH, lalu keluar seperti itu. Dan seterusnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya sebentar. Nah, kita dari mana nih? Verifikasi interface konfigurasi ya. Nah, jadi kita verifikasi menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, jadi verifikasi itu dia istilahnya ngecek interface yang sudah terpasang. Lalu di sini perintah verifikasi konfigurasi. Tabel ini kita merangkum perintah show yang lebih populer yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi interface. Nah, seperti ini. Menggunakan show IP interface brief, maka dia menampilkan interface-nya, IP address-nya, statusnya, up atau down, dan protokolnya juga. Nah, yang ini untuk melihat IPv6 interface-nya, ini untuk menampilkan semua IP rutenya. Ini IP6 versi 6 rute. Ini menampilkan interface gigabyte. Nah, ini untuk menampilkan interface IP-nya. Dan ini menampilkan interface IPv6. Lalu selanjutnya kita ke configure the default gateway. Gateway default pada host. Jika jaringan lokal kita hanya memiliki satu router, maka router tersebut akan menjadi router gateway, dan semua host serta switch di jaringan kita harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Jika jaringan lokal kita memiliki beberapa router, kita harus memilih salah satunya sebagai router gateway default. Agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk alamat gateway default. Gateway default hanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Alamat gateway default umumnya adalah alamat interface router yang terhubung ke jaringan localhost, alamat IP perangkat host, dan alamat interface router harus berada dalam jaringan yang sama. Contoh, anggaplah topologi jaringan IPv4 terdiri dari sebuah router yang menghubungkan dua LAN terpisah. Gigabit 0 terhubung ke jaringan 192.168.10.0, sedangkan gateway ini dia terhubung ke jaringan yang ini. Setiap perangkat host dikonfigurasi dengan alamat gateway default yang sesuai.
kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, gateway default pada switch. Switch yang menghubungkan komputer klien biasanya merupakan perangkat layer 2. Dengan demikian, switch layer 2 tidak memerlukan alamat IP agar berfungsi dengan baik. Namun, konfigurasi IP dapat diatur pada switch untuk memberikan akses jarak jauh kepada administrator. Untuk terhubung dan mengelola switch melalui jaringan IP lokal, switch tersebut harus memiliki interface virtual switch yang dikonfigurasi. Disingkat SPI ini dikonfigurasi dengan alamat IPv4 dan subnet mask pada LAN lokal. Switch juga harus memiliki alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk mengelola switch dari jarak jauh dari jaringan lain. Untuk mengkonfigurasi gateway default IPv4 pada switch, gunakan perintah konfigurasi global IP default gateway. IP address yang dikonfigurasi adalah alamat IPv4 dari interface router lokal yang terhubung ke switch. Nah, seperti ini dia menampilkan interface VLAN ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam contoh ini, host administrator akan menggunakan gateway defaultnya untuk mengirim paket ke interface gigabyte 001 ini dari router 1. Router 1 akan meneruskan paket ke switch 1 melalui interface gigabit 00 ini dari router 1. Oleh karena itu, switch 1 harus dikonfigurasi dengan gateway default agar dapat membalas dan membangun koneksi SSH dengan host administrator. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dari modul 10 yaitu konfigurasi router dasar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.